Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Sela dengan NPM 2275386 kelas 2C Manajemen Informatika dengan dosen pengampu Pak Imam Asrwardi S.Com, M.Com dengan NPM 2275386 dengan mata kuliah Sistem Basis Data. Di sini saya akan membuat proyek pertama. Kemudian proyek pertama itu tentang Cyber Physical System, yang berarti berada di secara manusia fisik atau di lingkungannya sekitar. Dan di sini saya mengambil scan kartu masuk ke dalam rumah, atau scan kartu menggunakan supaya masuk ke dalam rumah. Jadi scan kartu masuk ke dalam rumah ini dengan tujuannya untuk menjaga keamanan rumah, menghindari dari orang asing yang ingin masuk ke dalam rumah tersebut, untuk lebih mudah masuk ke dalam rumah, untuk menghindari dari pencurian melalui pintu rumah. Di sini saya juga membuat entitas dan atributnya. Di sini ada user, kemudian ada pintu, user, kartu, pintu, dan sistem kontrol akses. Jadi di sini ada ID nama. ID nama ini digunakan untuk pemegang kartu yang akan dimiliki hak-hak masing tersebut. Kemudian di sini ada alamat. Alamat ini digunakan untuk mengisi kartu yang dimiliki oleh ID nama tersebut. Di sini ada kartu. Di sini ada ID nomor kartu. ID nomor kartu ini nomor identifikasi yang tercetak pada kartu. Dengan jenis kartu yang digunakan seperti akses. Akses ini kan kartu kunci atau kartu pintu. Mengapa diberikan akses? Supaya bisa mudah mengaksesnya tersebut. Dan di sini ada validitas sebenarnya, informasi tentang apakah kartu itu masih berlaku untuk di pemakaian ataukah sudah kadaluarsa. Kemudian di sini pintu. Pintu ini ID statusnya. ID statusnya itu supaya nama atau lokasi pintu yang akan digunakan untuk menggunakan kartu. Jadi status itu seperti statusnya kartu ini aktif atau tidak aktif. Kemudian diakses. Akses sama aja dengan kartu, hanya bedanya kita menggunakan akses ini untuk pintu tersebut dengan dipastikan ID statusnya benar. Dan kemudian ada sensor. Sensor ini digunakan untuk memasukkan kartu tersebut atau menempel kartunya dengan cara mempunyai ID status akses atau nama pemilik tersebut. Kemudian di sini ada sistem kontrol akses, ID database. ID database ini untuk menyimpan data-data yang akan kita scan nanti. Kemudian perangkat lunak. Perangkat lunak ini seperti yang disebut dengan scan-nya. Scan-nya ini sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk membaca informasi pada kartu tersebut. Kemudian di sini ada hubungan relasi dan entitasnya. Jadi di sini tuh hubungan relasi dan entitasnya itu seperti nih. User ke kartu itu one to many. Kenapa saya bilang one to many? Karena satu pengguna ini memiliki banyak kartu. Contohnya seorang pengguna ini memiliki beberapa kartu akses yang berbeda-beda yang dapat digunakan untuk membuka pintu. Di sini many to many pintu itu sama juga digunakan untuk membuka pintu atau lebih berbagai
berbagai aksesnya yang dimiliki oleh pengguna tersebut. Di sini tuh kartu many to many. Kenapa saya bilang many to many? Banyak pengguna memiliki kartu dan banyak kartu dapat digunakan untuk membuka banyaknya pintu. Contohnya, berbagai pengguna memiliki kartu akses mereka masing-masing dan kartu-kartu tersebut dapat digunakan untuk membuka beberapa pintu yang memiliki akses yang sesuai. Kemudian di sini ada normalisasinya. Normalisasinya itu yang pertama, ini sama saja dengan yang tadi. Satu NF itu ada alamat, ID nomor kartu, akses, validitas, ID status, akses, sensor, ID database, perangkat lunak. Itu di sini bisa disebut primary key, card number, card owner. Dan kemudian di sini ada normalisasi 2 NF ini sama aja dengan menggunakan primary key, card number, card owner. Dan akses login-nya juga digunakan dengan primary key, card ID-nya, door ID-nya, atau forget key, pintu dari ID-nya tersebut. Dan di sini ada normalisasi ketiga. Normalisasi ketiga itu dengan kolom ini itu disebut card ID primary key, card number, card owner, dan tabel pintunya itu dengan cara kolom titik 2 pintu ID itu disebut dengan primary key, door name, lokasi, dan terakhir itu tabel aksesnya, yaitu kolom log ID primary key sama card ID forget key, door ID atau pintu ID itu forehand key, dan timestamp-nya itu waktu kapan berhentinya. Pada normalisasi ini, setiap kolom-kolom kunci dalam tabel akses log tidak memiliki ketergantungan transitif pada kunci utama. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa secara mudah dengan teknologi baru yaitu membuka pintu dengan menggunakan scan kartu itu bisa membuat aman rumah, lebih terlalu mudah masuk tanpa kunci, tidak bisa orang masuk dengan sembarangan karena jika masuk harus mempunyai kartu tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.